Oke, welcome back. Ini video dosen ngoding series baru lah ya. Jadi, saya punya tim dan saya punya mahasiswa yang, magang yang mulai tak ajarin gimana caranya daily, gimana caranya scrum, gimana caranya, eee, bekerja mandiri. Jadi saya punya tim, ada sprint-nya, jadi mereka tak ajarin sprint, tak ajarin daily stand up, tak ajarin macam-macam. Nah, cuma karena kita, di daily itu basic-nya 15 menit ya dan kita kerjaannya remote. Nah, ini ketika mereka ada blocker, nah jadi kalau teman-teman yang, belum pernah tahu apa sih daily stand up, apa sih scrum, salah satu elemen dari daily stand up itu adalah, mmm, salah satu elemen dari scrum itu adalah daily stand up. Dan di daily stand up itu teman-teman melaporkan ini, apa yang kamu lakukan kemarin, apa yang kamu lakukan hari ini, dan apa yang menghambat proses pekerjaanmu. Nah, jadi, goals kita adalah bikin, aplikasi ya, ada webnya, ada mobile apps-nya, dan ada back-end-nya. Jadi ada tiga modul besar yang dikerjakan. Dan mereka baru mulai 3 hari sih, dan sudah mulai tak biasakan ngisi blocker. Nah, ini mereka punya apa ya, nih, yang hari ini udah diisi sih sama mereka, nggak tahu nih ngapain. Ya, jadi, saya punya course 2 di Udemy, tak pakai untuk, starter code untuk mereka ngerjakan, sekalian juga, menguji apakah course gue itu worth it untuk dipelajari apa enggak, mudeng apa enggak mereka gitu ya. Jadi mereka ini kelinci percobaan sebenarnya. Nah, di sini ada blockers ya. Nah, jadi apa yang mereka lakukan kemarin, apa yang mau dikerjakan hari ini, dan apa yang menjadi penghambat. Nah, di sini yang tanggal 13 itu blokernya adalah, eee, mereka Laravel Sanctum nih. Nah, Sanctumnya nggak bisa. Nah, di sini juga ditulis di blocker nih. Jadi saya bisa cek nih blokernya apa gitu ya, dan bisa nge-solve. Nah, intinya dari remote working adalah, kita nggak harus solve itu directly face to face. Jadi, salah satu caranya ya ini, bikin video gini, walaupun ya emang agak effort gitu ya. Tapi satu-satunya jalan kayak gitu, karena kalau, untuk solve problem ini saya harus meet up sama mereka, harus, one on one gitu ketemu, nggak bisa. Karena, selain ngajar, saya juga ada kerjaan lain dan ada banyak project yang lain. Jadi, kalau yang kayak gini ya, sebenarnya bisa di-solve dengan, video-videoan ginilah, gampang. Dan mereka juga dapat akses ke core saya yang Laravel Starter API sama Starter Code. Jadi harusnya bisa lebih komprehensif yang mereka dapatkan. Oke, sekarang ini tak jadiin konten deh. Kenapa? Karena bingung ya mau ngisi apa sih konten videonya, ngapain juga gitu ya. Terus kalau tak jelaskan, terus tak buatkan video juga, kenapa nggak sekalian aja gitu. Oke, kalau dulu mungkin 5 6 tahun lalu kalau ada yang tanya kayak gini, tak suruh baca dokumentasi, baca dokumentasinya gitu. Tapi kalau setelah tak lihat-lihat ya generasi milenial sekarang itu nggak bisa digitukan gitu ya. Kalau dulu saya punya, profesor di elektro namanya Profesor Budiono gitu ya. Ketika kita ada apa-apa, jawaban default pertama adalah Iqra gitu, suruh baca. Dan itu sebenarnya mengena banget di hati gitu ya. Jadi kemampuan membaca itu penting guys. Jadi jangan ngeremehkan membaca. Oke, nah nih sekarang kita Iqra dulu. Ini sudah saya bikinkan rangkumannya. Tapi yang pengen tak ajarkan adalah sebenarnya gimana cara membaca ini yang enak, yang rapi sehingga kamu bisa paham gitu ya. Jadi dari satu paragraf ini, itu kita bisa mengambil banyak hikmah. Nah, ini yang jarang dilakukan oleh mahasiswa, ya. Baca, ya dibaca doang, tapi tidak diambil hikmahnya apa. Nah, ini yang perlu diganti, perlu direvolutionize, ya. Makanya tagline-nya dosen ngoding sekarang baru, revolutionize learning. Belajar caranya belajar, untuk programmer ya terutama. Oke, kalau teman-teman lihat ini sebenarnya ada di sini ya, Sanctum apa ini terus tak pindahin ke sini. Jadi pertama yang perlu dibaca kalau kita, di project IT atau manual book atau apapun, pertama ini what, apa sih? Terus why, kenapa kok kayak gitu? Udah gitu doang. Kalau dibikin berita kan 5W 1H, tapi kalau mau baca manual book cuma 2W 1H. What, why, how, apa sih, kenapa gitu digituin, dan gimana cara nggarapnya. Oke, dari satu paragraf ini ya, Laravel provides a feature-weight authentication system for ya, SPA, mobile apps, and simple token-based API. Berarti apa? Dia ini ya, autentikasi, ya, out, untuk apa? Untuk tiga. Jadi dalam satu library bisa dapat tiga. Jadi three in one ini. Nih, SPA, mobile apps, token-based API. Jadi kamu dapat, teman-teman dapat apa?
autentikasi untuk single page application ya. Kalau teman-teman baca lagi sebenarnya single page application kan bisa macam-macam ya. Bisa buat React, bisa buat Vue, buat Svelte dan lain-lain. Mobile apps gimana? Ya nih, Kotlin, Flutter, iOS. Token based API apa? Ini bisa nanti jadi bikin fitur kayak ini saya dapat setelah saya baca ke belakang itu ada personal access tokennya GitHub. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya nanti ya. Jadi di GitHub itu ada personal access token terinspirasi dari GitHub itu. Nah, Sanctum, baca lagi ya. Sanctum allows ya, each user of your application to generate multiple API token for their account. Jadi, nih Sanctum ya, allows user bikin lebih dari satu token. Nah, ya. Tokennya bisa lebih dari satu. Nih. Dan token itu ya, maybe. Nah, kalau ini ya, allows membolehkan. Berarti kita bisa ngelimit jadi satu. Jadi boleh lebih tapi nggak harus lebih gitu kan. Ya satu aja juga bisa. Terus may itu boleh bisa jadi bisa enggak gitu. May itu ada nggak wajib gitu ya. Bisa jadi diberi abilities atau scopes. Nah, boleh dikasih ability, boleh dikasih scope, boleh dikasih, boleh enggak. Nah, nih, ability atau scope. Which specify which action the tokens are allowed to perform. Jadi, si token ini bisa dibatasin juga bisanya ngapain sih. Teman-teman bisa lihat nanti contoh realnya itu di GitHub personal access token itu tadi. Jadi, sekali lagi si Sanctum bisa dipakai buat SPA, mobile apps, token based API. Nah, how it works. Nah, di sini di kita masuk di satu H-nya, how it works. Jadi, ini what and why, how it works-nya nih. How it works-nya gimana? Gimana caranya dia bekerja? Nah, ada dua mode. Ada mode API token, ada mode SPA nih. Nah, kalau API token gimana? Nih, ya. Sanctum is simple package. You may use to issue API token for your user without the complication of OAuth. Nah, kalau kita bikin pakai OAuth itu overkill biasanya. Karena kita cuma butuh token dan pastiin usernya masuk gitu kan. Nah, si Sanctum itu generate ini tadi, personal access token. Nah, kayak tadi ya. Ini mirip dengan ya, for example, imagine the account setting of application has screen where user may generate an API token for their account. Ya. Nih, si tokennya ini, sifat tokennya si Sanctum ini long expiration time, ya. Terus may be manually revoked, bisa di delete manually, dan tokennya ini disimpan ke database. Ya, dapatnya dari sini nih. Terus gimana authentication-nya? Nih, authentication header-nya ditambahkan di authorization header HTTP request. Nah, perhatikan juga authorization tidak sama dengan autentikasi. Cuma nanti konteksnya ini agak berbeda. Jadi kalau teman-teman pengen tahu lebih dalam, ada di course yang Laravel API. Dan ada di course yang starter code. Ya, promosi terus. Tapi nggak apa-apa. Ini juga ada, tak jelaskan di sana. Tapi ini tak bikinkan yang baru. Mungkin butuh pendetailan lebih dalam masalah Sanctum ini. Ada cara kedua. Nah, Sanctum offer simple way to authenticate single page. Nih. Authenticate SPA yang harus berkomunikasi dengan Laravel Powered API. Jadi si Sanctum ini bisanya connect-nya sama Laravel Powered API. Jadi kalau teman-teman pakai Node.js terus pakai Sanctum bisa nggak? Ya jelas nggak bisa gitu ya. Nah, bisa dipakai untuk apa? SPA yang di repositori yang sama atau di repositori yang berbeda. Jadi reponya boleh jadi satu di view-nya Laravel, bisa jadi berbeda view atau di separate repository, separate project, front end-nya juga bisa. Nah, tapi di sini dia tidak pakai token. Ini yang penting ya. Dia tidak pakai token untuk yang SPA, tapi dia justru pakai yang namanya cookies. Nih. Karena kenapa? Nah, ini. Karena kalau kita pakai cookies, kita bisa tambahkan CSRF token, bisa kita tambahkan session authentication, dan security stuff lainnya. Ya, karena kalau kita pakai cookies bawaannya Laravel, kita bisa tambahin ada CSRF. Kalau teman-teman tahu nggak sih gunanya CSRF apa, tahu nggak session output apa, macam-macam lah nanti ya. Kita bahas di video yang lain. Kenapa kok harus ada CSRF? Itu juga bisa teman-teman explore sendiri. Jadi
Si Sanctum bisa dipakai 2, bisa API token, bisa SPA. API token ini dipakai buat mobile apps biasanya. Kenapa? Karena mobile apps tuh nggak ada CSRF, ya kan? Nah, dan si mobile apps itu dia stateless, bener-bener beda gitu. Nah, gimana caranya? Ya berarti teman-teman harus gunakan, kalau mobile apps ya pakai Sanctum, tapi yang mode API token. Terus kalau kita punya, project React atau project Laravel yang, Vue atau yang lain, bisa pakai SPA dan saya yakin tetap bisa pakai API token. Tapi kalau kita pakai SPA, kita dapat benefit. Nah, benefit lebihnya apa? Ada CSRF token, ada session out, dan security staff lainnya. Yang itu pasti better lah dipakai. Jadi kalau yang SPA, sarannya adalah pakailah Sanctum yang mode SPA. Walaupun bisa kita pakai Sanctum yang model token base, juga bisa sebenarnya. Terus, nah, authentication step-nya gimana? Dia bakal cek dulu ada cookies apa enggak. Kalau udah ada cookies, dia nggak ngecek lagi, tapi kalau nggak ada, dia juga akan ngecek di auth header-nya, ada nggak, kayak gitu. Nah, ini theoretical, ya. Jadi, ingat, dari satu manual page, ya, teman-teman itu harus belajar membaca dan mengambil hikmahnya, dan mendalami, oh gimana sih, kenapa, gitu. Kenapa kok Sanctum itu bikin 2 mode? Karena satu ya, ada yang mode SPA, kalau mode SPA, teman-teman dapat ini, ya, benefit ini dapat. Tapi ada lagi yang mode token. Nah, lebih simple, tidak seribet OAuth. Nah, kita dibikinkan token yang long expiration time, dan bisa manually revoke. Nah, long expiration time ini ada benefit, ada pros dan cons-nya, ada bagusnya, ada jeleknya. Jadi silakan nanti di explore lebih dalam. Jadi intinya Sanctum bisa kita pakai untuk autentikasi, pakai token base, ya. Ada yang modenya SPA, ada yang modenya token. Nah, kayak gitu. Sekarang kita cek implementasinya gimana. Nah, ini teman-teman bisa cek, ada repository free ini, repositorinya kita open. Yang teman-teman bisa lihat. Laravel API course. Nih di sini. Di sini ada branch macam-macam ya. Jadi ini buat yang beli course API juga dapat, yang enggak juga dapat. Ini open. Jadi bisa belajar dari video ini juga kalau nggak ada duit. Nah, sini kalau saya sudah setup nih. Saya sudah setup, saya running, terus ada database-nya, ada Postman-nya. Nah, di course itu saya sudah ajarin tuh gimana cara nge-setup Postman, nge-setup API, nge-setup database, dan bisa sampai kayak gini. Nah, ketika kita menggunakan API ini ya, untuk login, ini berarti gambarannya adalah kita menggunakan token. Nah, si Sanctum itu ngapain sih? Ya, Sanctumnya itu kita install ya. Nah, video instalasi saya rasa teman-teman bisa lah install sendiri. Contoh kita punya root api.php nih. Nih. Nah, si Sanctumnya itu kita tambahkan as a middleware. Nih. Out Sanctum. Nih. Ketika kita nambahkan middleware out Sanctum, terus kita grouping ini API, itu semua yang ada di bawah out Sanctum itu jadinya terlindungi dengan token ini tadi. Kalau tidak ada request yang tidak pakai token, ya, lihat di sini, ya, dia bakal cek cookies dan dia bakal out header. Nah, berarti kita pakaikan ini, semua yang ada di bawah ini, ya, di dalam grup ini itu tidak bisa dibuka kalau tidak lolos middleware ini. Nah, sekarang gimana caranya kita membuat sebuah request ke dalam middleware ini? Nah, ada dua cara. Pertama, kita coba yang tanpa header ya. List quote nih. Kita send. Nih, keluarnya adalah unauthenticated. Jadi tidak terautentikasi. Tapi kalau kita login, terus kita tesnya, oke, send, oke, ada yang salah ini. Login, kan respons. Nih, gini. Send. Nah, ini ya. Oke, nih.
tokennya itu automatically ke setup gitu ya. Nih, saya ambil ini, tokennya ini dimasukkan ke dalam list ini. Di authorization-nya ini ada header nih. Nah, ini kalau sekarang kita send, dia bakal keluar. Nih. Nah, itulah ya, kenapa kita menamakan si Sanctum itu token based out. Sementara kalau tokennya ini kita revoke dari sini, kita send, dia nggak keluar. Tapi kalau kita kasih tokennya lagi, dia keluar. Nah, kayak gitu ya. Tuh. Nah, gimana cara mengenerate tokennya? Nah, sekarang gimana cara generate token? Generate token ya, kita lihat aja nih, out controller, login misalkan. Nih. Nah, dia bakal ngecek ada nggak email password. Kalau ada email password, dia bakal ambil emailnya. Terus tadi ya, kita may nih tadi ya. Sini saya bikin ini may be manually revoked. Nah, jadi si token-token yang lama itu saya buang dulu nih, delete. Terus di-create lagi. User create token. Dari mana sih function create token ini? Itu datang dari si Sanctumnya, guys. Jadi saya udah nggak bikin ini. Terus di return token sama usernya. Ya udah, login resource. Login resource apa? Ini. Beres. Ya. Sorry. Nih. Tokennya apa? Udah beres. Selesai. Udah, itu doang. Dapat tokennya. Tokennya dapat, kita pakai buat request. Selesai. Jadi mungkin yang bikin bingung ini ya. Jadi si Laravel-nya itu akan berdiri sendiri, si Flutter-nya akan berdiri sendiri. Jadi Flutter-nya itu beda server, beda domain, beda device gitu ya. Si Laravel berdiri sendiri. Nah, di mana token itu adalah key-nya atau password-nya ya, yang terenkripsi, yang sederhana ya, tapi bukan password atau bukan key lah itu. Yang bisa teman-teman pakai buat ngakses. Kalau key-nya benar, maka request-nya bisa jalan. Jadi itu sekilas tentang Sanctum. Agak panjang jelasinnya. Jadi kalau teman-teman pengen yang lebih detail bisa cek di course. Ada panjang kok saya jelasin tentang Sanctum itu di course ini. Di course yang Laravel API. Cari aja di Udemy, Putra Prima Arhandi, Laravel API. Udah, gitu aja. Oke, sampai jumpa di problem selanjutnya dari anak-anak ini. Problem selanjutnya apa sih ini? Fortify out, dipraktekkan masih gagal ya. Nanti mungkin saya perlu validasi apa yang gagal. Oke, ini salah satu effort ya. Jadi kalau teman-teman memang pengen belajar remote, ngerjain remote ya kayak gini harusnya. Ya, belajar mandiri. Ini saya masih membiasakan mereka untuk self regulated ya, meregulasi dirinya sendiri gitu. Oke, sampai jumpa di next problem, di next question. Juga banyak pertanyaan-pertanyaan di Discord. Jadi kalau teman-teman mau tanya boleh join di Discord dan saya bakal sempatkan waktu untuk membahas. Yang menarik akan tak videokan gitu ya. Kalau yang biasa-biasa langsung tak jawab. Oke, see you in the next problems, next videos. Revolutionist Learning.